Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raicha Devia dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Selanjutnya ada klasifikasi demokrasi. Yang pertama berdasarkan titik berat perhatiannya. Ada demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, demokrasi rakyat. Yang ketiga, ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selanjutnya ada demokrasi material. Demokrasi ini berfokus menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi dan tidak memperhatikan bahkan sampai menghilangkan persamaan di bidang politik. Yang ketiga ada demokrasi gabungan. Demokrasi ini mengambil kebaikan dari bentuk demokrasi formal dan material. Hal-hal negatif dari demokrasi formal dan material akan dibuang atau tidak diterapkan. Selanjutnya ada demokrasi konstitusional atau liberal. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme dan kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya ada demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Selanjutnya ada demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Yang terakhir ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Adapun prinsip demokrasi yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman, menjamin tegaknya keadilan. Nah, bagaimana sih membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia? Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Kehidupan yang demokratis perlu untuk diterapkan oleh negara, sebab hal ini akan menjadikan masyarakat akan hidup dengan aman, adil, dan tentram. Adapun wujud penerapan kehidupan demokratis adalah persamaan kedudukan di mata hukum, partisipasi dalam pembuatan keputusan, distribusi pendapatan secara adil, dan kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Adapun cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi adalah membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Selanjutnya terdapat pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila
dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Terdapat karakteristik demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, terdapat pemilihan umum. Dan yang terakhir, pelaksanaan hak dasar warga negara. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.